Amin. Iya, shalom saudara. Ya, berjumpa lagi dan saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa. Bahkan puji Tuhan kalau Tuhan masih membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang tidak kurang satu apapun. Atau mungkin saudara sedang sakit juga hari ini, tetaplah mengucap syukur. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, saudara. Ya, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang terkasih, firman Tuhan inilah sebuah peneguhan untuk Yosua ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Yosua. Jadi saudara, ketika Musa, hamba Tuhan ini dikatakan sudah meninggal, Musa telah mati, Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Tadinya Yosua dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Lalu pada akhirnya di tengah tugas, Tuhan melihat Musa sudah selesai dengan tugasnya. Akhirnya Musa dipanggil Tuhan. Dan ketika Musa dipanggil Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, dia berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya, karena Yosua diperintahkan untuk membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Ya, tetapi Tuhan tahu saudara, ya. Ternyata Yosua ini ya mungkin ya dia merasa dia masih muda, dia merasa mentalnya belum siap mungkin dan lain sebagainya, ada banyak pertimbangan. Sehingga kalau kita baca di pasal ini saudara, berulang kali Tuhan tuh berkata jangan takut, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, tetapi saya mau ambil aja hari ini dari ayat yang ke-8. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya tidak ada hal lain yang lebih dirindukan oleh setiap manusia, termasuk saya dan saudara, selain penyertaan Tuhan. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, itulah yang sangat membahagiakan. Ya, saya nggak tahu kalau buat orang lain, tapi bagi saya secara pribadi dan saya yakin juga bagi saudara, bahwa yang sangat membahagiakan kita di dunia ini bukan karena kita punya uang banyak, tetapi karena Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebuah janji datang bagi Yosua. Tuhan mengingatkan dia kembali, ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa ayat ini berkata bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Berarti Tuhan tahu Yosua itu, ya, hatinya itu lagi tawar, hatinya itu mungkin karena aduh Musa mati, lalu saya harus melanjutkan tugasnya, aduh kenapa begini, aduh mungkin ada ketakutan, dia merasa dia tidak mampu untuk menjalankan tugas itu, ya banyak pertimbangan. Sehingga Tuhan tahu apa yang ada di hati Yosua dan Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan, jangan kecut dan tawar hati, ya sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sebuah janji bahwa Tuhan menyertai kita itu cukup sebenarnya. Seburuk apapun jalan kita, sebesar apapun badai di depan kita, asal kita tahu Tuhan beserta kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, ya jangan kecut dan tawar hati. Makanya ayat yang ke-8 itu Tuhan memberikan perintah kepada dia. Bagaimana hari-hari ini supaya kita tidak kecut dan tawar hati melihat keadaan di sekeliling kita, mendengar berita-berita yang menakutkan, melihat keadaan yang mungkin belum dipulihkan. Ya, ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Yang pertama, agar kita ini tidak mengalami kecut dan tawar hati itu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan bukan hanya merenungkan, tapi Tuhan berkata apa? Jangan engkau lupa memperkatakan.
Mengapa kita harus membaca Alkitab dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari? Supaya telinga kita mendengar. Waktu telinga kita mendengar, maka hati dan iman kita itu dikuatkan. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, ya. Kenapa kita harus memperkatakan firman, ya? Kenapa kita harus mengucapkan firman? Supaya telinga kita mendengar. Waktu telinga mendengar, iman timbul. Ketika iman timbul, maka kita tidak mungkin tawar hati. Karena itu saudara, mari kita mulai mempraktikkan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan. Contoh hari ini kita belajar tentang jangan tawar hati. Saudara perkatakan. Ketika saudara bertemu dengan orang yang mengecewakan saudara, perkatakan, jangan tawar hati. Sebutkan namamu, misalnya, hai Debbie, jangan tawar hati. Ketika engkau dilukai, engkau difitnah, jangan tawar hati. Ketika engkau melihat doamu menjawab, katakan pada dirimu, hai Nita, jangan tawar hati. Hai Daniel, jangan tawar hati. Ucapkan bagi dirimu sendiri. Perkatakan firman Tuhan, karena aku percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Saya sering memperkatakan firman ketika hati saya sedang lemah, ketika iman saya sedang tertekan, ketika saya sedang dalam pergumulan, saya sering memperkatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan yang menyertai aku di masa yang lalu, Dia juga akan menyertai aku. Aku percaya Tuhan itu penolong. Saudara perkatakan, supaya telingamu mendengar. Ketika telingamu mendengar, imanmu itu bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita nggak tawar hati dan kecut, ya. Nomor satu, ayo perkatakan firman dan renungkan itu siang dan malam. Biarlah dalam perjalanan, kita di rumah, di kantor, di dapur, di mana saja, renungkan firman. Jangan renungkan tas orang lain, jangan renungkan kekayaan orang lain. Aduh, itu kemarin dia pakai tas itu ya, saya juga harusnya itu bisa beli ya. Jangan renungkan firman. Jangan renungkan drama Korea. Aduh, kemarin tuh sudah sampai mana ya? Aduh, si ini sudah selingkuh sama itu. Berhenti, mari kita belajar merenungkan firman. Dengarkan firman, perkatakan firman. Kenapa? Ketika kita memperkatakan firman, telinga kita mendengar, iman kita timbul dan bangkit, hati kita nggak tawar, saudara. Ya, dan bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu. Kenapa kita perlu belajar firman? Kenapa kita mendengar firman Tuhan setiap pagi? Kenapa ada mezbah syukur, malam ada mezbah doa? Supaya saudara kita melatih iman kita, melatih memperkatakan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena Alkitab, firman Allah ini adalah penuntun jalan hidup kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak gagal di jalan, tetapi berhasil dalam setiap apa yang firman itu suruhkan kepada kita. Ya, firman ini berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak peduli berapa besar tantangan yang harus dihadapi Yosua di depan untuk menduduki tanah perjanjian. Tidak peduli seberapa besar hari-hari ini tantangan yang engkau hadapi untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Asalkan engkau mau memperkatakan firman, melakukan firman, merenungkan, bahkan melakukan itu, dan engkau bertindak hati-hati mengikuti arahan firman, maka hidupmu akan berbahagia. Kalau Tuhan udah bilang jangan kepahitan, jangan kepahitan. Kalau Tuhan bilang jangan kecewa, udah jangan kecewa, lepaskan semua, saudara. Supaya kita bisa menikmati semua hal yang baik dari Tuhan. Baik saudara, saya percaya firman ini datang pagi hari ini memperlengkapi setiap kita, untuk kita tidak tawar hati, tidak kecut hati. Biarlah kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, agar Tuhan itu ya sungguh-sungguh turut bekerja bagi kita, ya, menjaga hati kita di hadapan Dia, dan hanya Tuhanlah yang sanggup, saudara.